Hai bunda-bunda, di video kali ini spesial aku mau ngebahas tentang produk alat pumping yang pasti bunda ini udah sering denger dan penasaran banget gimana sih reviewnya, sebagus apa sih produk ini. Ini dia produknya, Moimom Hands-Free Electric Breast Pump. Ini aku udah pakai berkali-kali, jadi aku nggak tahu susunan awalnya gimana. Tapi yang pasti kita bakal dapet mesin pumpingnya ya. Nah, di mesin ini ada tombol powernya, kemudian tombol massage-nya. Ini bisa diatur volumenya, dikurangin atau ditambah. Ada 5 level untuk tingkat hisapan massage-nya. Nah, pencet lagi tombol massage-nya itu untuk memulai mode menyusui ya. Sama untuk mode menyusui bisa diatur volume hisapannya di tombol yang sama seperti tombol volumenya massage. Nah, kalau lampu indikatornya itu menyala mati cepat seperti ini, itu berarti kita sedang dalam mode massage. Dan mode massage-nya itu unik, dia menyedot pelan 9 kali, kemudian di urutan ke-10-nya nanti dia akan memanjang gitu hisapannya. Lanjut, di sini kita nanti bakal dapet berbagai macam spare part yang dibutuhkan. Sudah disiapkan, di sini ada konektor internalnya ya. Kemudian di sini ada diafragma silikon. Ada duckbill valve yang berfungsi sebagai katupnya. Kalau ini tali pengatur bra ya, jadi kita juga dapat bonus ini. Nah, ini kita dapat tambahan berupa cadangan duckbill valve-nya. Nah, karena ini tuh gampang rusak ya, jadi harus hati-hati, makanya dia kasih cadangan buat kita. Sama karet mesinnya. Dapat 2. Ini buat dipasang di mesin pumpingnya ini loh. Tuh di situ. Nah, begini. Lanjut ke bagian berikutnya. Ini wadah pengumpul ASI. Dan ini pelindung payudara silikon. Dapat juga kabel USB-nya untuk mencharge, tapi tanpa kepala ya. Jadi kepala pakai punya yang ada di rumah. Ini colokannya tipe USB ya. Lanjut, di sini juga terdapat e-warranty card, kartu garansi. Boleh dibaca-baca dulu, di-pause dulu. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah buku panduannya. Kalian harus baca dulu ini ya sampai habis, kalian pelajari agar tidak tersesat. Ini dia, kita masuk ke cara pemasangannya. Jadi pertama-tama konektor internal kita ambil dulu ya. Kemudian kita masukkan silikon diafragma ini. Pastikan sudah menempel semua ya, sudah lekat. Kemudian lanjut kita akan memasang kannya kepada si wadah pengumpul ASI ini. Pastikan cara memasangnya itu tidak sembarangan ya. Ada petunjuknya tuh, ada tandanya. Jadi bagian silikon diafragmanya itu masuk ke dalam situ ya, yang buletan itu ya, ditempelin ke situ dulu. Nah, bagian ujung sayap kecil kanan kirinya ini itu dipasin ke bagian situ tuh, ada tandanya di wadah pengumpul ASI ini. Harus pas ya, dua-duanya saling dikaitkan aja, saling dipaskan.
Karena kalau nggak pas ini nih ngaruh banget sama sedotannya. Jadi ntar bisa nggak nyedot gitu loh, bisa menghisap dengan sempurna. Oke, jadi ya tuh kan itu nggak nempel dengan sempurna tuh, yang bagian bulatan silikon diafragmanya udah nempel, tapi sayap kanan kirinya belum terpasang dengan sempurna, belum pas. Nah itu harus dipasin dulu ya, benar-benar harus simetris. Nah pastikan sudah sempurna semuanya. Tekan-tekan lagi, karena bener loh ini tuh ngaruh banget. Jadi kalau nggak pas dikit aja itu tuh mengaruh ke apa itu namanya, hisapannya, jadi nggak lebih maksimal gitu. Nah lanjut, apa ini? Lo harusnya ini kan tadi dipasang duluan ya, saya lupa, nggak apa-apa, dipasangin aja ini. Pastikan arahnya itu sesuai ya, ke atas. Nih ini tuh kan sejajar ya, harus sejajar tuh, bukan seperti ini ya, tidak seperti ini, no. Yang benar adalah menghadap seperti ini, jadi sejajar ya tuh. Nah ini juga harus benar-benar disempurnakan pelekatannya ya. Tuh, kencengin. Oke, udah. Bagian dalamnya udah ya, ini tinggal dipasang pelindung payudara silikonnya, penutupnya ya. Nah pastikan lubang tempat keluarnya ASI sejajar dengan lubang yang ada di wadah pengumpul ASI-nya ya. Nah begini cara pemasangannya. Tuh dipasin dulu lubangnya, baru kemudian dijepit. Belum dong. Nah itu paskan dulu itu tuh lubangnya itu masuk ke dalam situ, dan lubang yang ini di luar ini juga sejajar ya. Nah tinggal di apa ini ya begitu. Oke, miring. Oke, sudah. Ya, seperti inilah rupa-rupanya ya. Ditekan-tekan lagi, jangan lupa harus dipastikan. No, harusnya jangan dipegang ya. Bagian situ tuh rawan kuman bakteri nempel di silikon. Harusnya sebisa mungkin tidak disentuh oleh tangan-tangan berdosa seperti saya. Nah, ini pastikan tangan kita harus bersih dulu dong ya, sebelum memegang bagian yang paling krusial yang akan mempengaruhi kualitas ASI. Oke, berikutnya adalah pemasangan mesin pumpingnya itu sendiri, dan ini adalah part paling susah dan paling menyebalkan karena selalu saja tidak menempel dengan sempurna seperti yang sudah saya jelaskan. Ini belum ya? Oh, penjelasannya nanti berarti. Nah ini tuh harus disejajarkan itu lubang itu harus disejajarkan dengan lubang yang ada di mesin bolongan itu. Iya. Nah ini tuh bukan sihir, maksudnya bukan menempel dengan sempurna. Ini tuh kan lepas. Tidak ada suara klik atau apapun yang bisa meyakinkan kita kalau waduh terjadi kerusuhan. Oke. Nah seperti yang saya bilang kan, ini tidak mudah guys. Ini sangat sulit, bahkan saya yang sudah sebulan memakainya masih belum bisa mendapatkan bagaimana tips and trick agar pemakaian ini bisa mudah. Nah kelihatannya dari depan sudah menempel dengan sempurna, tapi apakah menurut Anda tidak semudah itu Ferguson? Tidak semudah itu kan, saya bilang. Kita harus mencoba terus hingga bosan dan melempar produk ini ke laut. Nah ini bagian belakangnya belum menempel. Nah kita tekan lagi pantatnya biar duduk. Nah itu dia, tapi depannya malah nggak nempel nih, lihat tuh kan, belakang nempel depannya nggak nempel, kan kesel ya. Nah kita ulang lagi ya guys, kita harus bersabar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kayaknya ini udah menempel dengan sempurna gak sih? Kayak Loh iya udah kuat sendiri loh. Tadi gimana ya kok bisa gini? Mesinnya dibalik kayak gini juga kuat dia. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti dia udah kuat ya. Nih gak jatuh kan mesinnya. Nah berarti ini udah pas, bisa langsung dipakai ya bunda-bundi semua. Alhamdulillah kita berhasil bunda-bundi.
Oh ya, satu lagi ini tempat lubang mencharge-nya ya. Aku mau jelasin dulu dari sisi minusnya. Pertama, untuk pemula, produk ini tuh termasuk yang ribet banget ya komponen-komponennya. Ini mungkin akan menyulitkan bagi yang belum pernah pumping atau baru pertama kali jadi ibu atau baru nyobain produk Moimam ini. Ini tuh termasuk ribet karena komponennya tuh terlalu banyak dan hampir semua komponennya itu ngumpul di cup breast pumpnya ini. Minus yang kedua, antara cup breast pump ini sama mesinnya itu nggak bisa nempel dengan sempurna. Nanti pasti suka lepas-lepas gitu deh. Mesinnya tuh susah banget, nanti kayak gini nih, kelihatannya udah nempel ya, tapi pas mau kita pasang, kita senggol dikit aja lepas, segampang itu lepasnya dan susah banget ngekliknya. Jadi kayak kita tempel gini tuh dia nggak muncul bunyi klik gitu atau sesuatu yang membuat kita yakin kalau ini udah kenceng nih, udah pas nih, nggak akan jatuh-jatuh. Dia tuh nggak kayak gitu, jadi kita ragu ini tuh sebenarnya udah kepasang dengan erat atau enggak, dan bener aja pas kita senggol dikit aja langsung lepas. Minus yang ketiga, cuman kita harus punya bener-bener bra yang bisa nampung breast pump ini karena dia itu harus banget dikaitin ke bra. Walaupun silikon breast pumpnya ini udah nempel di payudara kita, tapi dia itu kalau nggak dikaitkan dengan bra sama aja bohong, nanti pasti bakal lepas dan nggak nyedot dengan sempurna. Minus yang keempat adalah dia itu sebenarnya hisapannya natural ya, tapi saking naturalnya kita tuh sampai nggak yakin gitu loh ini tuh sebenarnya nyedot apa enggak, karena berasa kayak nggak disedot. Tapi kalau mau kita cek ke dalam, kayak misalnya kita pasang di payudara kita terus kita cek ini tuh sebenarnya nyedot nggak ya, itu tuh susah melihatnya karena produk ini tuh warnanya sebenarnya transparan ya, transparan, tapi dia itu nggak bisa nih, dia itu kalau begini sih kelihatan ya jelas gitu karena penerangannya terang, tapi pada prakteknya ternyata burem banget. Cupnya tuh kayak kehalang embun gitu loh, karena kan dia nyedot udara, jadi kayak di dalam itu tuh tertutup dengan kabut sedotannya gitulah, nggak ngerti deh. Pokoknya intinya kita tuh jadi susah melihat puting kita itu disedot apa enggak. Kalau diperhatiin banget masih bisa kelihatan puting kita itu disedot apa enggak, tapi ya itu kita harus bener-bener jeli banget ngelihatnya karena susah. Minus yang kelima yaitu susah banget mindahin ASI dari breast pumpnya ini ke kantong ASI ataupun semacamnya gitu, karena terlalu banyak komponen di dalam cup breast pump ini. Jadi air ASI yang mau keluar itu pun terhalang oleh banyaknya komponen yang menghalangi jalan keluarnya ASI itu. Nih kan keluarnya dari sini ASI itu nanti pasti tuang, tapi susah karena dia tuh bakal nyangkut-nyangkut di beberapa komponen yang ada di dalam cup breast pump ini. Bahkan dia bisa sampai masuk ke dalam silikon diafragmanya ini. Nih padahal kan ini ketutup ya, ketutup. Dan harusnya sih nggak masuk sampai ke dalam sini, tapi nggak tahu kenapa ASI itu bisa sampai masuk ke dalam sini loh. Nggak mungkin, kayaknya karena dia berada di dalam cup breast pumpnya ini kan, jadi mau nggak mau ASI itu pasti kan ngerembes masuk sedikit demi sedikit. Belum lagi ini kan emang dia tuh nanti gerak ya, si silikon diafragma ini kan nanti dia nyedot tuh ke sedot sama mesin, terus kayak kembang kempis gitu kan. Jadi dia sedikit demi sedikit memasukkan ASI ke dalam diafragmanya itu sendiri. Makanya aku jadi ragu dia itu bisa nyedot dengan sempurna apa enggak. Harusnya ini tuh kering dari segala macam cairan, tapi kalau kemasukan air kan kita jadi ragu ya dia bisa menyedot dengan optimal atau enggak. Minus berikutnya adalah sering ada ASI yang rembes tanpa kita sadari. Jadi aku tuh beberapa kali pumping gak sadar kalau loh kok basah bajuku, kan tadinya perasaan udah kencang gitu dipasangnya, dan aku cek pun iya kok nggak ada yang silikon breast pumpnya ini tuh nempel dengan sempurna kok, padahal nggak kebuka gitu loh. Tapi kok dia bisa rembes ya, aku nggak tahu dia rembes dari mana. Kayaknya sih rembesnya dari sini, dari bagian dalam sini. Minus yang terakhir, susah banget untuk menjaga kesterilan breast pump ini karena bagian terluarnya ini kan dari bahan silikon ya. Nih
nggak kita apa-apain aja kelihatan debunya gitu loh. Kelihatan nggak sih? Banyak debu yang nempel di silikon, karena bahan silikon itu kan cenderung mudah untuk ditempeli debu dan kotoran gitu kan. Nih kita masukkan payudara kita ke dalam breast pump ini, terus mau kita pindahin tuh kan otomatis tangan kita megang gitu kan. ASI yang keluar dari lubang ini tuh nggak bisa 100% keluar. Dia tuh kan pasti bakal nyangkut di bagian dalam komponen ini. Otomatis kita bakal ngebuka si silikonnya, terus kita bongkar. Jadi kita bongkar satu-satu. Nah otomatis kan kita megang bahan silikon ini, jadi nggak steril lagi gitu loh. Dan kita juga ngebuka ini karena ASINya tuh suka masuk ke dalam sini kan. Sayang gitu loh bagi aku yang memproduksi ASI lumayan sedikit. Ini tuh sayang banget kalau nggak dituangin ASI yang nempel di sini. Nah itu tuh kita tuangin, otomatis tuh terlalu banyak kontaminasi yang akan terjadi. Akhirnya itu akan sulit untuk membuat dia tetap higienis. Lanjut aku mau bahas ke bagian plusnya. Kelebihannya pertama, sudah pasti ini adalah produk yang sangat praktis, terutama bagi para ibu pekerja atau ibu rumah tangga yang melakukan pumping di saat sambil menyapu, membersihkan rumah, segala macam. Kelebihan yang kedua, hasil perahan ASI yang diproduksi dari breast pump ini ternyata lebih banyak dibandingkan menggunakan kabel. Ini menurut aku pribadi ya, selama ini aku pakai salah satu breast pump yang tidak portable itu, yang menggunakan kabel itu, paling banyak itu tuh 50 mili atau 60 mili tuh udah banyak banget. Jam 7 itu aku udah menyusui anakku di rumah DBF gitu. Jadi ibaratnya kayak kosong lagi kan payudaranya. Dari jam 7 sampai sekitar jam 12 siang baru aku pumping pas istirahat. Nah itu aku pakai breast pump elektrik yang lain yang pakai kabel, itu cuman menghasilkan 30-40 mili, paling banyak tuh 50 deh. Tapi semenjak aku pakai breast pump Moimom ini, dengan waktu yang sama, dari jam 7 payudara kosong sampai jam 12, itu tuh menghasilkan bisa 90-100 mili. Padahal perasaan tuh kayaknya nggak nyedot gitu kan, kayaknya loh kok tidak terasa sedotannya, nih apakah ini berfungsi atau tidak gitu kan. Aku sebenarnya ragu, tapi pas aku cek, aku tuang ke dalam silikon breast pump, itu tuh ternyata udah 90 lebih. Ternyata bener ya, hasil ASI itu bisa tergantung dari breast pumpnya gitu. Kelebihan yang ketiga adalah hisapannya itu natural banget. Hisapannya tuh seperti hisapan bayi 90%. Dia itu walaupun kencang nyedotnya, maksudnya kayak kita menggunakan volume yang paling kencang nih sampai tingkat level kelima, itu tuh sebenarnya emang agak sakit kalau di aku ya, kan tergantung gitu, tiap ibu-ibu beda gitu kan tingkat kesakitannya. Nah kalau di aku itu sakitnya pun nggak sesakit kayak pakai kabel. Kelebihan yang keempat adalah mode masasnya itu menurut aku bagus ya, karena sebelumnya tuh aku pakai yang breast pump elektrik yang tidak portable itu, yang pakai kabel, itu tuh mijetnya cuman kayak drut gitu kan volumenya. Nah kalau dia modenya itu drut 4 kali, terus yang kelimanya tuh drut panjang gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh kayak bener-bener dipijit, kayak bener-bener diperes gitu, kayak jadi awalnya cuma pijit terus yang terakhir gitu loh, kayak lebih hasilnya tuh lebih maksimal. Kelebihan berikutnya adalah suara mesinnya nih halus banget, hampir nggak kedengeran. Jadi kalian ibu-ibu nggak usah khawatir kalau kalian lagi pumping di tempat umum atau di manapun tuh nggak kedengeran suaranya, pasti nggak kedengeran kalau di tempat umum, karena kan pasti tempat umum tuh berisik gitu ya, dan nggak kedengeran dong. Nah kalau di rumah pun juga nggak kedengeran, pokoknya nggak usah khawatir anak kebangun deh, karena suaranya tuh halus banget, hampir nggak kedengeran. Kelebihan berikutnya, dia tuh cepet banget menghasilkan ASI-nya. Sebenarnya di awal ragu ya, dia tuh ngehisap apa enggak, terus kayak nyedot apa enggak sih ini, tapi ternyata baru berapa menit itu tuh udah dapat lebih banyak gitu daripada menggunakan yang pakai kabel. Dan kelebihan yang terakhir adalah dia itu punya mode 20 menit mati gitu kan, setiap 20 menit mati. Itu tuh menguntungkan banget buat aku, terutama ya yang
sambil kerja atau sambil apa. Kita kan kadang nggak tahu ya, kita kadang nggak ngitung gitu loh, ini nggak berapa lama gitu, karena kita fokus mengerjakan aktivitas yang lain. Dia tuh setiap 20 menit mati, jadi kita tuh sadar udah saatnya pindah ke payudara yang berikutnya. Nanti kalau udah 20 menit lagi stop gitu. Jadi waktunya tuh benar-benar efektif, kita nggak akan terlalu lama pumping atau terlalu sebentar. Benar-benar kayak udah di setting dan kita tuh terkontrol gitu loh waktu pumpingnya. Itu dia minus dan plusnya dari aku review jujur selama pemakaian 3 minggu ini. Oke, jadi sekian dulu aja review tentang Moi Momnya. Aku harap kalian bakal suka dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang sedang mencari alat breast pump yang cocok banget dipakai buat kegiatan sehari-hari atau saat bekerja. Menurut aku overall ini produknya aku kasih 8/10 deh, karena ya dengan berbagai keribetannya tapi dia punya sisi yang bagus juga ternyata. See you on next video. Jangan lupa share video ini dan subscribe ya, supaya aku bisa semangat untuk bikin video-video yang lainnya. Dadah.